sederhana yang berbasiskan kekuatan buyers dan sellers. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan konsep yang saya gunakan pasti akan mengerti basic atau dasar dari konsep yang saya gunakan di KGBS Trading System ini. Konsep yang saya gunakan tetap menggunakan dua konsep dasar yang kita butuh untuk menganalisa pergerakan harga, yaitu menentukan kecenderungan arah pergerakan harga saat ini dan menentukan kecenderungan batas-batas pergerakan yang mungkin dicapai harga. Untuk menentukan kecenderungan arah saya menggunakan linear regression line karena perhitungannya sangat bagus untuk menentukan kecenderungan arah pergerakan harga. Sedangkan untuk menentukan kecenderungan batas-batas yang mungkin dicapai harga, saya menggunakan konsep buyers sellers sebagaimana yang sudah saya bagikan di thread-thread saya sebelumnya. Lalu, untuk membantu analisa saya juga menggunakan rank kalkulator yang berfungsi untuk memonitor rank pergerakan harga yang sedang terjadi serta dilengkapi informasi rata-rata rank yang terjadi sebelumnya. Di awal thread ini saya sengaja hanya membagikan indikator dan gambar tampilannya saja tanpa menyertakan rules, aturan atau strategi dalam menggunakan sistem ini. Bukan apa-apa. Saya hanya ingin memancing kreativitas teman-teman untuk saling berdiskusi dan berbagi dalam menentukan rule, aturan atau strategi terbaik yang bisa digunakan pada trading system ini. Karena selama ini kebanyakan thread-thread trading system selalu menyuguhkan sajian lengkap tinggal swap, so saya ingin sedikit berbeda dan berusaha untuk melibatkan Anda semua secara aktif mendiskusikannya di thread ini. Dengan melakukannya saya berharap kita semua terpancing untuk mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk mengkomunikasikan apa yang ada di kepala kita agar dapat dimengerti orang lain dengan cara-cara yang baik dan bermartabat. Sebagai tambahan, saya sering menggunakan trading system ini sebagai sistem andalan untuk day trader. So, selamat berdiskusi untuk menentukan rules, aturan atau strateginya. Hehehe. Belajar memahami KGBS Trading System sebelumnya saya meminta maaf jika apa yang saya mau tuliskan ini lebih terasa personal isinya. Kebiasaan saya dalam mempelajari sesuatu, saya akan membuat catatan-catatan dan menuliskannya kembali agar saya benar-benar bisa paham dan mengerti maksud dari materi yang hendak disampaikan. Begitu juga dengan KGBS Trading System ini. Karena sangat ingin bisa memahaminya, saya pun melakukan kebiasaan itu. Mencatat dan menuliskannya kembali. Bisa jadi pemahaman dan pengertian yang saya tulis ini tidak tepat. Karenanya, jika terasa ada yang kurang, pas saya mohon kepada guru Kek atau teman-teman yang lebih faham untuk meluruskannya. Ceritanya begini. Suatu saat saya pernah bertanya pada Kek mengenai entry saat menggunakan KGBS Trading System. Jawaban yang saya dapat, entry tetap analisa. Dari jawaban tersebut saya kemudian mencoba berpikir ulang tentang persepsi terhadap sebuah trading system dalam bisnis forex. Rasanya ada yang salah dalam persepsi saya. Selama ini saya memahami sebuah trading system sebagai sebuah signal yang ditunjukkan oleh indikator untuk melakukan sebuah keputusan open position. Entah itu signal berupa panah, crossing DLSB-nya. Dari hasil perenungan itulah, kemudian saya memutuskan untuk merekonstruksi kembali persepsi saya dalam mempelajari dan memahami sebuah trading system. Karena yang sedang saya pelajari adalah KGBS Trading System yang diajarkan oleh Kek, maka rekonstruksi persepsi ini saya lakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada diri saya sebagai ujian bagi pemahaman saya terhadap konsep forex trading yang telah dipaparkan oleh Kek di berbagai kesempatan, baik di thread maupun di chat GGH_room.
Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sebagai berikut. 1. Apa yang harus diketahui tentang forex market? Forex market adalah pasar mata uang yang terbentuk karena adanya kebutuhan akan sebuah mata uang sebagai alat tukar. Kebutuhan itu memunculkan proses permintaan dan penawaran yang menyebabkan terjadinya transaksi dalam perdagangan pasar mata uang. Adanya transaksi inilah yang membuat nilai tukar sebuah mata uang akan bergerak atau berubah. Para pelaku transaksi nilai tukar mata uang ini adalah buyers, pembeli, dan sellers, penjual. Transaksi yang belum dilakukan hanya akan berpengaruh pada pergerakan nilai tukar jika transaksi tersebut ditransaksikan, executed. Dan transaksi yang sudah dilakukan hanya akan berpengaruh pada pergerakan nilai tukar jika transaksi ini ditutup, close. Pergerakan menguat atau melemahnya nilai tukar mata uang tergantung besaran volume transaksi yang dilakukan. Jika volume transaksi yang dilakukan buyers lebih besar daripada volume transaksi sellers, maka nilai tukar mata uang akan bergerak naik. Sebaliknya, jika volume transaksi seller lebih besar daripada volume transaksi buyers, maka nilai tukar mata uang akan bergerak turun. Karenanya untuk mendapatkan keuntungan pada perdagangan nilai tukar mata uang, transaksi harus dilakukan searah dengan pergerakan nilai tukar mata uang tersebut. 2. Bagaimana caranya mengetahui transaksi yang searah? Dengan melakukan analisa terhadap pergerakan mata uang. 3. Kenapa analisa penting dan harus dilakukan? Karena kita tidak pernah tahu harga akan bergerak kemana setelah ini. Yang bisa kita lakukan hanyalah melihat kecenderungan arah pergerakan harga dan batas-batas yang mungkin dicapainya dengan cara mendapatkan informasi dan data sebanyak mungkin sehingga kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan dengan tingkat probabilitas yang tinggi. Kesimpulan inilah yang akan menentukan keputusan open posisi kita. 4. Bagaimana cara menganalisanya? Untuk dapat menganalisa kita memerlukan tools indikator sebagai alat bantu dalam mengumpulkan informasi dan data. 5. Tools indikator apa yang diperlukan? Jika kita ingin menggunakan KEG Based Trading System. Dalam KEG Based Trading System tools indikator yang digunakan adalah ISMA NEREP, KEG Based Bands dan Kekreng Kalkulator. 6. Apa fungsi tools indikator-indikator tersebut? ISMA NEREP berfungsi sebagai indikator pengarah untuk melihat arah pergerakan harga dan batas dinamis pergerakan harga. KEG Based Bands digunakan untuk mengamati kecenderungan batas-batas yang mungkin dicapai oleh pergerakan harga. Kekreng kalkulator sebagai penguat untuk mengetahui rank harga yang sedang berjalan baik harian, mingguan dan bulanan, serta berapa standard deviation rank yang terjadi saat ini. 7. Bagaimana memanfaatkan tools indikator itu? ISMA NEREP. Pada indikator ISMA NEREP, yang harus kita perhatikan adalah arah kemiringan ISMA NEREP dan posisi harga pada ISMA NEREP. Jika kemiringan ISMA NEREP pointing up dan posisi harga berada di atas ISMA NEREP maka arah pergerakan harga cenderung naik. Begitu pula sebaliknya. Jika ISMA NEREP pointing down dan posisi harga berada di bawah ISMA NEREP maka arah pergerakan harga cenderung turun. Sedangkan, jika posisi ISMA NEREP melandai maka sedang terjadi pelemahan harga dari kondisi sebelumnya. Dan jika kemudian arah ISMA NEREP mendatar, maka pergerakan harga cenderung sedang berkonsolidasi untuk menuju ke arah pergerakan harga berikutnya. Selain itu, sebagai batas dinamis, ISMA NEREP dapat dijadikan sebagai S, R dari arah pergerakan harga.
Kita harus memperhatikan bagaimana reaksi harga pada saat bertemu atau berhadapan dengan ISMA nerap, baik dalam kondisi arah pergerakan harga ke atas maupun ke bawah. Jika harga memantul saat bertemu dengan ISMA nerap, maka kecenderungan arah pergerakan harga akan kembali ke arah sebelumnya. Dan jika berhasil menembus ISMA nerap, arah pergerakan harga cenderung melanjutkan perjalanannya. KEG Base Bands. Yang perlu kita perhatikan pada indikator KGBS Bands adalah reaksi harga saat berada di masing-masing area keseimbangan BS Bands, baik itu upper BS, middle BS maupun lower BS. Upper BS Bands jika harga berada di area upper BS dan bergerak dari bawah, maka kita harus memperhatikan apakah harga dapat berada dan bermain di atas area upper BS atau tidak. Jika harga bergerak dari bawah upper BS dan dapat berada dan bermain di atas area upper BS, maka kecenderungan harga akan membentuk high baru yang tingginya bisa melebihi, sama tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya. Dan jika harga tidak bisa berada dan bermain di atas area upper BS, maka kecenderungan harga akan kembali ke area middle BS Bands. Begitu pula jika harga bergerak dari atas area upper BS. Jika harga dapat berada dan bermain di bawah area upper BS, maka harga cenderung akan menuju area keseimbangan middle BS Bands. Tapi, jika harga tidak dapat berada dan bermain di bawah area upper BS, maka harga cenderung akan bergerak ke atas kembali. Lower BS Bands pada area keseimbangan lower BS Bands. Jika harga bergerak dari atas dan berhasil berada dan bermain di bawah area lower BS, maka harga cenderung akan membentuk low baru yang tingginya bisa melebihi, sama tinggi atau lebih rendah dari low sebelumnya. Dan saat harga bergerak dari bawah, jika harga berhasil berada dan bermain di area atas lower BS, maka kecenderungan harga akan bergerak menuju area middle BS Bands. Tapi jika harga tidak berhasil berada dan bermain di atas area lower BS, maka harga cenderung akan bergerak ke bawah kembali. Middle BS Bands. Area keseimbangan middle BS adalah area di mana kekuatan buyers dan sellers sama kuat. Bisa dikatakan, ini adalah titik 0, 0. Artinya, saat harga berada dan bermain di area middle BS, harga bisa saja suatu waktu bergerak ke atas atau ke bawah, tergantung kekuatan buyers atau sellers yang paling mendominasi. Jadi, bisa kita simpulkan area keseimbangan middle BS ini adalah gray area yang memerlukan tingkat kewaspadaan yang tinggi jika kita ingin membuka posisi OP. Kekrank kalkulator. Indikator kekrank kalkulator kita gunakan untuk melihat rank harga yang sedang berjalan, baik itu rank harian, mingguan atau bulanan. Dengan kekrank kalkulator paling tidak, kita bisa memperkirakan kemungkinan pergerakan harga yang akan bisa dicapai atau kapan pergerakan harga akan berbalik jika rangenya sudah tercukupi. 8. Bagaimana mengaplikasikan manfaat masing-masing indikator pada KGBS Trading System? Ada beberapa hal yang menjadi titik perhatian dan pengamatan kita agar bisa melakukan analisa dengan tingkat probabilitas yang tinggi. Di antaranya, kita harus memperhatikan dan mengamati bagaimana arah kemiringan masing-masing ISMA nerap, mulai dari acuan waktu yang terbesar hingga yang terkecil. Kemudian kita amati pula di mana letak dan posisi ISMA nerap dengan BS Bands, upper, middle, lower, mulai dari acuan waktu yang terbesar hingga yang terkecil. Setelah itu, kita amati bagaimana reaksi harga saat ISMA nerap sebagai pengarah akan memasuki area keseimbangan upper, lower atau middle BS Band. Sambil tidak lupa memperhatikan rank harga yang sedang berjalan.
Setelah informasi-informasi itu terkumpul, kita lalu mengambil sebuah kesimpulan. Dan berdasarkan kesimpulan itulah kita melakukan keputusan OP. Entry. Lalu menentukan sel di posisi saat di mana analisa kita menjadi fail. Dan sesegera mungkin, jika target TP+1 tercapai, kita melakukan locking. Strategi OP pada upper BS. Jika harga bergerak dari bawah. Baik, saat ISMA nerap pengarah berhasil menembus upper BS dan harga berada serta bermain-main di atas upper BS. Sell di antara middle BS dan upper BS. Sell. Jika ISMA nerap pengarah gagal menembus upper BS dan harga bergerak kembali ke bawah. Sell di atas upper BS. Target TP middle BSB. Jika harga bergerak dari atas. Sell. Saat ISMA nerap pengarah berhasil menembus upper BS dan harga berada serta bermain-main di bawah upper BS. Sell di atas upper BS. Target TP middle BS. Baik. Saat ISMA nerap pengarah gagal menembus upper BS dan harga kembali bergerak ke atas. Sell di antara middle BS dan upper BS. Pada lower BS, jika harga bergerak dari atas. Sell. Saat ISMA nerap pengarah berhasil menembus lower BS dan harga berada serta bermain-main di bawah lower BS. Sell di antara middle BS dan lower BS. Baik, jika ISMA nerap pengarah gagal menembus lower BS dan harga bergerak kembali ke atas. Sell di bawah lower BS. Target TP middle BSB. Jika harga bergerak dari bawah. Baik. Saat ISMA nerap pengarah berhasil menembus lower BS dan harga berada serta bermain-main di atas lower BS. Sell di bawah lower BS. Target TP middle BS. Sell. Saat ISMA nerap pengarah gagal menembus lower BS dan harga kembali bergerak ke bawah. Sell di antara middle BS dan lower BS. Pada middle BS. Wait atau menunggu. Jika harga berada di atas ISMA nerap dan bergerak ke atas menembus middle BS, maka OP buy dilakukan dengan sell di bawah area middle BS. Jika harga berada di bawah ISMA nerap dan bergerak ke bawah menembus middle BS, maka OP sell dilakukan dengan sell di atas area middle BS. Yang terakhir, seperti yang dikatakan oleh Kek, trust your analysis and stick with your rules. Berpeganglah pada hasil analisa kita dan sesuai dengan aturan yang ada. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak saya yang akan saya tanyakan kepada diri saya. Seperti, kapan waktu yang terbaik untuk masuk ke market? Depnya. Akan tetapi sementara ini saya simpan dan catat dulu pertanyaan-pertanyaan itu sambil mengendapkan dan melatih pengetahuan yang sudah saya dapatkan. Selain itu, saya juga perlu melatih disiplin dan memperkuat psikologi trading saya, sehingga setiap pengetahuan yang dimiliki bisa benar-benar teraplikasikan dengan baik. Sekali lagi, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya kurang pas. Jika ada kekeliruan, mohon untuk diluruskan. Hal yang harus diperhatikan menurut Nubie. Pada kekreng kalkulator, reaksi pergerakan harga apabila akan mencapai 100%. Telah mencapai 100% atau lebih dari 100% terhadap rank kemarin, monthly.
weekly dan daily, reaksi pergerakan harga pada saat jumlah pips-nya kurang dari set 1. Di antara set 1 dan set 3 dan lebih dari set 3, monthly, weekly dan daily, pada ISMA nerap. BS Benz dan Price. Letak posisi price berdasarkan monthly, weekly dan daily. BS Benz letak posisi price terhadap ISMA nerap monthly, weekly, daily dan 8H kemiringan dari masing-masing ISMA nerap. Posisi 1 ISMA nerap terhadap yang lainnya, posisi masing-masing ISMA nerap terhadap masing-masing BS Benz-nya dan posisi masing-masing BS Benz terhadap BS yang lainnya. Reaksi price pada saat ISMA nerap berada di dalam atau di luar BS ISMA nerap, memasuki atau keluar BS ISMA nerap dan middle BS-nya berlawanan arah. Begitu juga reaksi price pada saat berhasil keluar dari dan kembali memasuki masing-masing BS. Mohon koreksinya. LCF reaksi price pada saat ISMA nerap mulai memasuki BS monthly. Fase A adalah pada saat ISMA nerap monthly masih berada di atas middle BS monthly dan fase B adalah pada saat ISMA nerap monthly sudah berada di bawah middle BS monthly. Terlihat pada fase A. Pada saat ISMA nerap monthly memasuki BS monthly, terlihat price mengalami downtrend yang cukup signifikan bahkan sampai keluar dari lower BS monthly. Dan pada saat ISMA nerap monthly akan bersilangan dengan middle BS monthly, terlihat price berusaha mendekati ISMA nerap monthly dan menembus middle berikut ISMA nerap monthly. Pada fase B, posisi ISMA nerap telah berada di bawah middle BS monthly dan price bereaksi dengan menyentuh upper BS monthly. Setelah itu price mengalami downtrend dan menembus kembali lower BS monthly. Mohon koreksinya dan terima kasih sebelumnya. Untuk Kek Especially dan teman-teman. LCF kemudian saya tambahkan BS weekly dan ISMA nerap weekly-nya. Pada area yang saya tandakan DGN nomor 1 terlihat price berhasil menembus lower BS weekly dengan kondisi ISMA nerap weekly masih berada di atas middle BS weekly dengan keadaan ISMA nerap weekly yang pointing down. Pada area nomor 2 terlihat price yang kembali mendekati middle BS weekly pada saat ISMA nerap dan middle BS weekly akan bersilangan. Tetapi price tidak berhasil menyentuh upper BS weekly dan tertahan oleh middle BS weekly dot dan juga ISMA nerap weekly tidak mampu menembus lower BS monthly. Pada area nomor 3 price berhasil menembus upper BS weekly dengan kondisi ISMA nerap telah berada di atas middle BS weekly dan tertahan di upper BS monthly. Pada area nomor 4 price berhasil menembus lower BS weekly dan kembali mendekati middle BS weekly. Pada saat ISMA nerap dan middle BS weekly akan berpotongan dot dan tertahan di ISMA nerap weekly. Pada area No. 5 price berhasil menembus lower BS weekly dan monthly dengan kondisi ISMA nerap monthly berada di atas ISMA nerap weekly. Keduanya pointing down. Dan juga kondisi middle BS monthly yang berada di atas middle BS weekly. Kesimpulan, ada suatu ciri khas reaksi price pada saat ISMA nerap dan middle BS akan berpotongan. Adanya keteraturan dalam gerakan ISMA nerap, BS dan price, mohon koreksinya. LCF kemudian saya tambahkan BS daily berikut ISMA nerap daily-nya. Pada area nomor 1A kita perhatikan bahwa price telah berhasil menembus lower BS daily dengan kondisi ISMA nerap daily berada di atas middle BS daily dan ISMA nerap daily pointing down. Kemudian terlihat price memantul. Pada saat ISMA nerap daily akan bersilangan dengan middle BS daily dan gagal menembus lower BS daily dan kembali melanjutkan downtrend-nya. Pada area 1B ISMA nerap berhasil menembus lower BS daily. Tetapi setelah itu price menembus ISMA nerap daily dan memantul di lower BS daily dan weekly. Dengan kondisi middle BS weekly berada di atas middle BS daily. Pada area 1C ISMA nerap kembali memasuki lower BS daily. Kondisi price saat itu menembus ISMA nerap daily sebelum mengikuti ISMA nerap daily masuk ke dalam BS daily dan kembali menembus ISMA nerap pada saat keduanya berada di dalam BS daily.
Pada area 2A saat ISMA Nerap Daily akan berpotongan dengan middle BS Daily, price terlihat berusaha untuk masuk kembali ke dalam BS Daily dan tertahan di upper BS Daily. Pada area 2B, ISMA Nerap berhasil menembus upper BS Daily dan seperti biasa price berusaha untuk menembus ke bawah ISMA Nerap dan kembali melakukan uptrendnya. Pada area 2C, ISMA Nerap kembali memasuki BS Daily dan pada saat ISMA Nerap Daily akan berpotongan dengan middle BS Daily, price mencoba masuk kembali ke BS Daily dan tertahan di lower BS Daily kemudian melanjutkan downtrendnya. Kesimpulan Nubie, memerhatikan reaksi harga pada saat ISMA Nerap menembus upper, lower BS berikut posisi price terhadap BS dan juga reaksi price terhadap upper, lower BS. Saya tunggu beberapa hari, tapi tampaknya hanya sedikit yang mau berbagi atau memikirkan rules dan strategi untuk KGBS trading system ini. Oke deh, mungkin belum sekarang saatnya saya membiarkan Anda semua menyuap sendiri makanan Anda dan mungkin saya harus masih menyuapin Anda semua sampai detik ini hehehehe. Tapi gimana kalau yang nyuapin mati mendadak ya? Yang biasa disuapin ikut mati juga kali ya. Hehehehe. Trading sistem KGBS ini sederhana sebetulnya seperti yang saya sampaikan di awal thread. KGBS trading system ini sengaja saya perkenalkan dan disetup untuk daily trader. Jadi sistem ini bagus untuk yang suka open position setiap hari dan mengambil profit hari itu juga atau menahannya beberapa hari sesuai tren harian. Tetapi sebetulnya dengan sistem ini kita juga bisa trading mitem lah. Saya gak akan jelaskan tapi nanti Anda juga akan mengerti. Trading sistem ini sebetulnya bukan hal baru. Ini hanya format sistem baku yang dibuat berdasarkan pemahaman yang sudah kita pelajari sebelumnya di thread, belajar menganalisa ala kek, dan tulisan-tulisan saya lainnya. Dulu saya pernah menyampaikan bahwa salah satu tahapan setelah kita memahami pergerakan harga adalah membuat trading system. Dan KGBS trading system ini adalah salah satu hasil dari pemahaman yang telah kita pahami sebelumnya. Dan bicara tentang trading system dalam pengertian yang saya pahami, Anda jangan pernah berharap bahwa di trading system yang akan kita kembangkan Anda akan menemukan rules sederhana atau kondisi sederhana yang hanya memerlukan mata Anda untuk membuat sebuah keputusan OP panah-panahan, warna-warnaan etc. Tidak, Anda tidak akan menemukan itu. Di setiap trading system yang akan kita kembangkan di forum ini saya tetap akan mengutamakan otak Anda untuk membuat keputusan. Sekarang kita masuk ke pembahasan KGBS trading system deh. Jika Anda perhatikan indikator-indikator yang digunakan pada trading system ini maka Anda akan menemukan bahwa kita menggunakan dua jenis indikator yang memang kita perlukan untuk menganalisa pergerakan harga, yaitu indikator pengarah dan indikator batas-batas pergerakan harga. Jika Anda masih ingat pembahasan kita mengenai pergerakan harga maka Anda tahu dua faktor itulah yang kita butuhkan untuk menganalisa pergerakan harga. Pada trading system ini kita menggunakan ISMA Nerap yang berfungsi sebagai indikator pengarah yang membantu kita mengamati kecenderungan arah pergerakan harga. Yang dilihat dari beberapa titik acuan, monthly, weekly, daily dan 8 hours. Selain sebagai pengarah ISMA Nerap ini juga berfungsi sebagai indikator yang menunjukkan batas-batas dinamis pergerakan harga berdasarkan acuan waktu. Lalu untuk batas-batas pergerakan harga lainnya kita menggunakan konsep Buyers-Sellers Strength berdasarkan acuan waktu untuk menggambarkan batas-batas pergerakan harga, di mana untuk membantu kita melihat batas-batas tersebut kita menggunakan indikator KGBS Bands. KGBS Bands indikator ini membantu kita untuk menentukan tiga area penting Buyers-Sellers Strength, di mana area-area tersebut adalah Buyers Balance,
BB, yaitu area keseimbangan Buyers. Di mana jika harga bergerak dari bawah dan bermain di atas level ini maka harga cenderung untuk membentuk high price baru di mana high baru ini mungkin saja lebih tinggi, sama atau lebih rendah dari high sebelumnya. Tetapi jika harga bergerak dari atas dan bermain di bawah level ini maka harga cenderung untuk menuju Buyers Sellers Balance, BSB, level dan kondisi ini juga terjadi jika harga tidak mampu bermain di atas level ini. Pada KBS Band Indikator, level ini adalah garis upper dari KBS Bands. Sellers Balance, SB, yaitu area keseimbangan sellers. Di mana jika harga bergerak dari atas dan bermain di bawah level ini maka harga cenderung untuk membentuk low price baru di mana low baru ini mungkin saja lebih rendah, sama atau lebih tinggi dari low sebelumnya. Tetapi jika harga bergerak dari bawah dan bermain di atas level ini maka harga cenderung untuk menuju Buyers Sellers Balance, BSB, level dan kondisi ini juga terjadi jika harga tidak mampu bermain di bawah level ini. Pada KBS Bands Indikator, level ini adalah garis lower dari KBS Bands. Buyers Sellers Balance, BSB, yaitu area keseimbangan Buyers Sellers. Di mana pada level inilah keseimbangan Buyers dan Sellers berada yaitu di mana strength keduanya berada dalam posisi imbang atau sama dengan 0. Di area ini harga cenderung labil artinya harga bisa bergerak kemana saja dengan probability yang sama besar. Dan untuk membantu memperkuat analisa arah dan batas pergerakan harga yang kita lakukan pada trading system ini kita juga menambahkan analisa rank dengan menggunakan indikator rank kalkulator. Indikator ini membantu kita untuk melihat rata-rata rank harian, mingguan dan bulanan, rank yang sedang terjadi dan berapa standard deviation rank yang terjadi saat ini. Ini dulu deh. Nanti kita lanjutkan kalaupun juga dengan keterangan ini teman-teman juga masih kesulitan untuk mendiskusikan rules dan strategi trading system ini. KEG BSTS ini menggunakan 3 jenis indikator yang mewakili konsep dasar dalam menganalisa pergerakan harga, yaitu arah dan batas pergerakan harga. Arahnya menggunakan ISMA sekaligus batas dinamis. Batasnya menggunakan Buyers Sellers Trends based on acuan waktu. Dan tambahan ada rank kalkulator buta mengamati rank pergerakan harga. Karena kalau kita dah baca trade gap, pasti kita semua tahu sistem yang dikembangin ke rules cuman satu yaitu no rules. Yang ada hanya strategi yang kita bangun dari analisa. Di trade KEG base TS juga dah jelasin bahwa TS ini base analisa. So yang perlu kita lakukan adalah menganalisa. Gimana nganalisanya nih? Kita lihat KBS Bands dan ISMA dari yang acuan gede dulu. Di template-nya kan monthly yang gedenya. Jadi kita analisa dari yang gedenya dulu. Lalu terus ke yang terkecil acuannya yaitu daily apa yang kita lihat untuk bahan analisa. Di ISMA nerep jelas yang harus kita lihat tuh, posisi ISMA itu sendiri. Posisi harga terhadap ISMA di KBS Bands apa yang perlu kita lihat, posisi harga terhadap level-level KBS Bands. Kecenderungan arah pergerakan harga terhadap level-level KBS Bands maksudnya menjauh atau menuju level KBS Bands kemudian untuk rank kalkulator berguna secara simple untuk melihat rank sekarang dan rata-ratanya. Kalau dah mencapai atau hampir dekat rata-ratanya merupakan warning untuk mengambil posisi yang searah dengan pergerakan harga yang sedang terjadi. Karena fokus TS ini adalah untuk daily trader. Maka acuan harian sebagai patokan dengan ISMA 8 jam sebagai pengarah.
Disarikan dari chatroom garis bawah 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 garis bawah. Percayalah pada senjata tradingmu dan berlatihlah dengan senjata tradingmu. Ambil peluang ketika probability arah tinggi dan keluar segera ketika probability arah rendah.